buat Oma Els, Oma Kitty, dan juga buat Pak Anton dan juga Pak Eko semua dan semua staf semua yang melayani tempat ini. Hari ini saya diberi kesempatan untuk melayani adik-adik semua ya. Saya namanya Pendeta Kaleb ya. Pendeta Kaleb melayani di gereja Sungai Yordan di Depok. Bukan Depok Jogja ya, Depok Jawa Barat. Dan saya adalah suami dari Ibu Ima. Ibu Ima ini adiknya Bapak Anton ya. Jadi saya berarti abang ipar ya Bapak Anton. Dan hari ini kita senang. Nanti sebentar kami akan kembali ke Depok. Tapi kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Tema firman Tuhan hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih Oma buat kesempatan. Terima kasih buat Pak Anton, Pak Eko semua. Tema khotbah pada sore ini ya adalah hidup yang berhasil. Katakan hidup yang berhasil. Hidup yang berhasil. Berapa banyak mau berhasil? Nah, kalau mau berhasil, lihat Oma berdua. Ya, lihat Bapak Anton, Bapak Eko dan juga staf yang lain. Itu namanya sudah berhasil. Walaupun berhasilnya beda-beda ya. Itu namanya berhasil. Artinya nggak gagal, nggak ngapa-ngapain. Itu termasuk hidup berhasil. Di Alkitab ada seorang yang bernama Yusuf. Yusuf mungkin kalau sekarang dia umur anak-anak kuliah. Tapi Tuhan bawa dia sampai dia berhasil. Nah hari ini nanti ada 3 hal yang kita mau pelajari. Tapi saya minta volunteer dulu ya. Jadi kita bikin satu ilustrasi balon. Nah pas nih 2 nih kuning sama yang putih nih. Saya lihat lincah-lincah ini jadi bisa lompat. Kesia sama? Oh, Kesia sama Kesia. Boleh bantu Pak Kaleb ke depan? Boleh lah ya. Iya. Nanti yang Kesia ini yang megangin balon, Kesia ini yang nangkapin balon. Ya. Jadi Kesia ambil dulu balon yang judulnya hubungan dengan Tuhan. Oke. Kesia sini. Nah. Oke, kita lihat dulu. Nanti ini namanya Kesia 1, Kesia 2. Ya, Kesia yang pegang balon, lemparkan balon tinggi, nanti kami yang tangkap. Ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, gampang ya. Ini judulnya apa tuh? Nah, mau berhasil hubungan dengan Tuhan harus bagus. Artinya nggak jatuh. Ambil lagi. Ini tetap Kesia pegang. Ambil lagi hubungan dengan keluarga. Sekarang dilempar dua-duanya, Kesia sana nangkap. Ambil lagi balon sana. Nah, kamu lemparin dua-duanya, kamu usahakan tangkap dua-duanya. Oke, 1, 2, 3. Nah, gampang ya. Oke, tambah satu lagi, hubungan dengan sekolah, ya, atau pendidikan. Ya. Sekarang dilempar 3-3-nya Kesia. Nah. Ya. Buat nggak lemparnya? Ya. Ditangkap 3-3-nya. 1, 2. Yang tinggi. Yang tinggi 1. Yang bisa lemparin 3-3-nya ya. Siap, siap, tangkap dia semua. Yang tinggi dong, yang tinggi. 1, 2, 3. Ya. Ini yang jatuh apa nih? Keluarga yang jatuh. Jadi waktu kurang fokus pasti ada yang jatuh. Nah ini 3 aja dia sudah jatuh 1. Sekarang tambah 1 lagi, pacaran.
bisa Kesia lemparnya? Oke, lemparin umpan-umpannya tolong ditangkap ya Kesia ya. Kalau bisa tangkap semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Yang ketangkap apa? Hubungan dengan Tuhan ya. Masih bagus dia mempertahankan hubungan dengan Tuhan. Oke, terima kasih Kesia berdua ya. Kasih tepuk tangan dulu buat mereka. Nah, Pak Kaleb mengajarkan kalau kita mau hidup berhasil, kita harus punya fokus. Ya, kalau sekarang masih sekolah, masih pendidikan, fokus utamanya itu ada 3. Yang pertama, fokus dengan Tuhan. Yang kedua, fokus dengan keluarga. Ya, keluarga kita di sini, orang tua kita, Oma berdua, dan juga Pak Anton semua, ini orang tua kita. Ya, fokus dengan keluarga. Yang ketiga, fokus dengan pendidikan. Kalau pacaran itu belum, karena masih sekolah, masih SMP, SMA, ya. Yang kuliah mungkin baru berdoa supaya punya pasangan hidup nanti yang baik. Nah, banyak orang gagal, tidak berhasil karena ada pengaruh-pengaruh luar. Ya, tadi Kesia terakhir suruh tangkap 4 nggak bisa ya Kesia. Susah nggak tangkapnya? Sekaligus susah ya. Karena itu pertama fokus kita. Kalau kita mau berhasil, mari kita lihat Kejadian 39 ayat 2. Fokus yang pertama, ada 3 hal yang membuat kita berhasil. Kejadian 39 ayat yang kedua, mari kita baca sama-sama. Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Ya, kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 2, 1, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau dalam bahasa Indonesia aslinya itu bicara Tuhan menolong Yusuf. Nah, yang pertama, kalau kita ingin berhasil, ya adik-adik, teman-teman semua, yang pertama kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Katakan hubungan dekat dengan Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan. Yang pria belum ada suaranya. Hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, kita harus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, di sini sudah luar biasa. Setiap pagi dan juga setiap malam kita ada penyembahan di sini. Ada Pak Anton, ada Pak Eko, ada Ibu Eko yang bisa membimbing kita untuk membangun hubungan yang lebih bagus. Jadi hubungannya harus baik dengan Tuhan. Hubungannya harus menyenangkan hati Tuhan. Ya, selain kalian doa di tempat ini, kalian juga di kamar harus berdoa. Saya ingat, saya pernah ada di asrama juga, di asrama sekolah Alkitab. Kalau teman-teman sudah tidur di asrama itu, saya masih berdoa. Saya mencoba membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, mari kalau mau berhasil, kita harus punya doa pribadi juga. Amin. Ya, harus bangun, harus mulai. Ya, yang sudah besar-besar bisa ajak adik-adiknya juga. Untuk apa? Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ajari. Ya, saya ikut doa malam di sini, saya diberkati sekali. Ya, dalam penyembahan, dalam doa syafaat saya diberkati. Padahal baru beberapa hari. Nah, ayo kita terus kembangkan lagi. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus dekat dengan Tuhan. Setuju? Setuju kan? Ya. Karena Yohanes pasal 15 ayat 5b. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti di dalam Tuhan kita bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi mari adik-adik yang masih kecil juga belajar berdoa. Mungkin 3 menit atau 5 menit.
sebelum tidur sendiri ya. Di sini sudah diajarin berdoa, di sini sudah diajarin menyembah Tuhan. Tapi mau tidur, doa lagi secara pribadi. Jangan lupa doakan Oma berdua. Amin. Amin. Di sini ada jumlahnya berapa? Ada 70 Pak. Pak Anton. Ya, bayangkan 75. Setiap hari kita berdoa untuk Oma berdua. Itu luar biasa. Ada amin? Amin. Ya, jadi kita doakan supaya mereka tetap sehat. Doakan Pak Eko, doakan guru-guru yang lain, doakan Pak Anton semua. Jadi kita berdoa gak pernah rugi tuh. Gak ada orang berdoa rugi. Berdoa itu seperti menabur benih. Menabur misalnya benih pepaya, buat biji pepaya, nanti tumbuh itu. Nah, jadi berdoa itu penting. Jadi kalau mau berhasil, nomor 1 kita punya hubungan dekat dengan siapa? Dengan Tuhan ya. Kesia tadi ingat ya? Tadi ketangkap terakhir Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan harus bagus. Kalau udah rasa suka, aduh malas nih, mau nyanyi aja malas. Padahal Pak Eko udah semangat nih di depan. Pak Anton semalam udah lompat-lompat kok nyanyi, kita masih malas. Ayo kita pas. Karena Alkitab berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan. Kita harus paksa sedikit supaya kita boleh menemukan cinta Tuhan. Itu yang pertama. Kalau mau berhasil harus dekat sama siapa? Tuhan. Oh, ini kata kuncinya, harus dekat sama Tuhan. Yang kedua, kalau mau berhasil, yang kedua, Kejadian 45 ayat 5. Tinggal maju sedikit. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Dikatakan Kejadian pasal 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, ini kisah Yusuf. Yusuf itu pernah dijual sama abang-abangnya. Ayo, di sini saya mau cek, ya. Yang pakai baju hijau ini siapa namanya? Markus. Markus punya abang enggak? Enggak punya abang. Seandainya kamu punya abang-abang gitu, abangnya misalnya 4, terus kamu dijual, kira-kira kamu sakit hati enggak? Sakit hati. Markus langsung sakit hati. Nah, tapi kita mau belajar nih Markus dan teman-teman yang lain. Waktu Yusuf dijual, dia nggak sakit hati, dia nggak marah, dia nggak kesal. Tapi di ayat 5 ini katakan Tuhan itu rupanya punya rencana. Waktu keluarganya datang ke Mesir karena Yusuf sudah menjadi orang penting di Mesir, itu Yusuf itu nggak dendam. Nah, yang kedua, kalau kita mau berhasil, kita harus mengasihi keluarga kita. Katakan mengasihi. Mengasihi. Ya, jadi sekali lagi, Markus, jangan gampang sakit hati ya. Nanti kakak-kakak di sini kalau ada salah dengan kamu, nggak boleh sakit hati. Harus mendoakan, harus mengasihi, harus mencintai. Nah, keluarga di sini itu adalah keluarga kita semua. Ya, yang besar-besar yang sudah kuliah, ayo motivasi adik-adiknya. Ya, kalianlah yang akan mendorong mereka. Bayangkan semua kalian ini kalau berhasil, ada S1, ada S2, ada S3, jadi pejabat, jadi orang penting, nanti bisa buka yayasan yang lebih besar lagi, yang lebih besar dari Oma berdua. Buka, tidak ada yang mustahil. Tapi semua untuk siapa? Untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Ya, mungkin ada yang lebih hebat lagi dari Pak Anton, sekarang pengusaha. Ada lagi
lebih hebat dari Pak Anton, ya kita senang. Gak mungkin Pak Anton sakit hati. Kita senang lihat semua berhasil. Ada keluarga, keluarga kita di sini, makanya mulai didoakan. Ya, mulai dari Oma, mulai dari Pak Anton, semua kita doakan. Teman-teman yang ada di kamar saling mendoakan. Itu namanya family, keluarga. Amin. Amin. Ada yang lagi marahan kan di sini? Yang wanita ada yang marahan? Kalau yang tidak marahan boleh lambaikan tangan dulu. Nah. Wah, gak ada yang marahan. Yang pria ada yang marahan? Lambaikan tangan dulu yang tidak marahan. Tidak ada yang marah. Semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita ini punya keluarga yang luar biasa di tempat ini. Jadi mari kita bangun keluarga kita. Ya, semalam ada kakak kita yang kehilangan orang tuanya. Oma langsung bimbing dalam doa. Ya, Pak Anton langsung kasih tahu dan kita mendoakan. Nah, itulah yang namanya keluarga. Jadi kalau mau berhasil, keluarganya harus bagus. Mazmur 133, kalau kita ini hidup rukun bersama di dalam Tuhan, Tuhan akan perintahkan berkat kemana? Ke tempat ini. Amin. Dan itu sudah terbukti karena kalian ini rukun, kuat berdoa, kuat cari Tuhan. Oma banyak menceritakan mujizat-mujizat besar yang terjadi di sini. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Ya. Jadi harus saling mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Jadi tidak saling menyakiti, tidak saling iri hati, tapi saling mengasihi. Yang terakhir kita lihat dari Kejadian pasal 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 3. Kejadian 39 ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yang ketiga, tadi yang pertama tadi apa? Kalau mau berhasil harus apa? Dekat dengan Tuhan, ya. Yang kedua, kalau mau berhasil apa? Ya, harus mengasihi keluarga kita di sini, ya, dan juga keluarga-keluarga yang lain. Yang terakhir, kita harus bekerja dan belajar sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Nah, Yusuf ini masih muda, tapi dia jago sekali. Dia kerja sungguh-sungguh. Dia juga kalau saat itu mungkin dia jadi mahasiswa, dia belajar sungguh-sungguh. Terbukti Yusuf sangat disukai oleh tuannya karena jago sekali. Ya, saya berterima kasih teman-teman di sini, termasuk anaknya Pak Eko, melayani Tuhan luar biasa. Ya, saya lihat di YouTube-nya juga bagus banget ya. Video-videonya bagus. Nah, kalian ini sudah bekerja sama, saya yakin berkat Tuhan semakin luar biasa. Orang-orang yang rajin, ya. Kita semua harus jadi orang yang rajin. Kita semua bukan orang-orang yang malas. Alkitab mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada siapa? Semut. Bayangkan cantik-cantik, ganteng-ganteng, suruh pergi ke semut yang gak jelas wajahnya karena terlalu kecil. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang rajin dan bukan orang-orang yang malas. Kita harus rajin bekerja, kita harus rajin belajar. Kasih tahu kiri kanan, harus rajin bekerja dan rajin belajar. Amin. Kalau rajin belajar,
pasti akan muncul orang-orang yang luar biasa. Nggak bayangin kan? Kalau tiba-tiba sekolah di mana kalian sekolah, itu selalu kasih informasi ke yayasan di sini bahwa kalian adalah juara umum. Amin. Amin. Yang pria-pria mau jadi juara umum. Nah, sebenarnya tidak ada orang yang bodoh. Semua kita diberi kepintaran. Pak Kaleb waktu kelas 2 SMP itu pernah juara umum. Tapi karena lingkungannya nggak ada yang bimbing, akhirnya bergaul, sudah malas belajar, sudah bukan lagi belajar, malah main kartu, main judi, ya. Akhirnya juara umumnya hilang pas udah kelas 3 sampai SMA, karena sudah terlibat pergaulan yang tidak bagus. Masih SMP sudah main kartu, uang sekolah dipakai main kartu. Akhirnya apa? Gak berhasil. Tapi Tuhan baik, sehingga saya bisa dibawa lagi, bisa melayani Tuhan. Hari ini udah gak main kartu lagi, sudah melayani Tuhan, sudah jadi pendeta. Amin. Jadi karena kalian di sini ada yang bimbing, mari kita belajar dengan baik. Waktu saya masuk sekolah Alkitab di Berea, Salatiga, ya. Kalau Salatiga nilainya 7 terus ya, nggak pernah 10 karena salahnya 3 terus. Bercanda. Waktu itu ada adik kelas masuk di sekolah Alkitab. Nah, kalau masuk sekolah Alkitab biasanya di training gimana ngepel lantai. Nah, waktu itu ada satu anak dari Bogor. Waktu itu kain pelnya bukan yang pakai tiang, tapi yang masih kain. Jadi biasanya pel mundur. Nah, kali ini dia ngepel tapi maju. Jadi yang dia sudah pel dia injak lagi. Kemudian Pak Kaleb teriak, kamu pernah belajar ngepel nggak di rumah? Tidak pernah. Pas di sekolah Alkitab suruh ngepel, ngepelnya maju. Yang dia sudah pel dia injak lagi. Ya. Nah, itu karena tidak pernah bekerja. Jadi harusnya ngepelnya mundur. Yang sudah dipel jadi bersih. Nah, itu cuma contoh. Tapi di sini semua sudah belajar bekerja. Amin. Termasuk Jefron juga sudah bekerja. Kerjanya ngapain nih tiap pagi Jefron? Nyapu doh, lihat masih kecil udah nyapu ya. Jadi luar biasa. Dari kecil sudah bekerja, terus tambah lagi belajar. Amin. Belajar sungguh-sungguh, nanti kalian pasti berhasil. 3 hal yang kita bawa pulang hari ini, ya. Yang pertama, kalau berhasil harus dekat Tuhan. Yang kedua, mengasihi keluarga. Yang ketiga, ya, bekerja dan belajar sungguh-sungguh. Pacaran kapan? Nanti. Oke? Iya. Pacarannya nanti. Bukan sekarang. Oke, kita berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Ingat ya ilustrasi balon ya. Apalagi Kesia berdua nih. Berarti belum pacaran dulu ya. Ya. Tapi belajar sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua tutup mata. Semua dalam sikap doa. Kalau adik-adik, teman-teman semua mau berhasil, mari kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Mari kita mengasihi keluarga supaya keluarga bisa support kita.
Mari kita mau belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Kalau adik-adik semua, teman-teman semua, ada yang ingin didoakan dalam sikap doa ini, cukup angkat tangan. Nanti Pak Kaleb mau berdoa supaya kalian boleh terus dekat Tuhan, supaya kalian terus saling mengasihi, dan juga kalian tetap menjadi orang rajin dan belajar sungguh-sungguh. Angkat tanganmu. Amin, amin. Semua tutup mata dan hanya tangan yang diangkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapa, hamba-Mu berdoa, lihat tangan-tangan yang terangkat pada sore hari ini. Mereka ingin dan rindu menjadi orang-orang yang berhasil. Oleh karena itu Tuhan, berkati mereka. Buat mereka dekat dengan Tuhan. Baik yang wanita, baik yang pria. Buat mereka dekat dengan Engkau. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam membaca firman Tuhan. Dan juga Tuhan, buatlah mereka juga terus saling mengasihi, menghormati satu dengan yang lain. Secara khusus mereka terus menghormati, menghargai untuk kedua oma yang kami kasihi. Dan juga Pak Anton, Pak Eko, dan semua staf semua, bahkan juga seluruh yang melayani. Biar Tuhan sendiri boleh memberkati mereka. Mereka juga ya Tuhan, bahwa mereka untuk terus belajar bekerja dengan rajin, dan terlebih lagi belajar dengan rajin. Biarlah mereka terfokus pada 3 hal ini. Karena kami tahu Tuhan, pada masa dan waktu yang tepat, usia mereka yang tepat, dan mereka sudah berhasil di kuliah dan sekolah mereka, maka mereka pun akan diberikan pasangan hidup yang terbaik. Karena itu Tuhan, Kau berkati mereka, supaya mereka Tuhan pulang dari tempat ini menjadi orang-orang berhasil. Sekali lagi berkati seluruh guru-guru dan seluruh pengasuh, supaya mereka Tuhan diberi hikmat, kesabaran dan kasih ilahi untuk terus mendidik anak-anak-Mu yang ada tempat. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh keberhasilan, roh kesuksesan, roh takut akan Tuhan dan cinta Tuhan ada dalam hidup mereka. Ini doa kami, dan biarlah mereka juga menjadi orang-orang yang mencinta keluarga lebih dan lebih lagi. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.